Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai Oleraners, kembali lagi Erlin di sini. Nah, minggu kemarin kita udah banyak banget nih ngomongin tentang seni. Ada seni literatur, seni performance, sama seni serapan. Nah, minggu ini kita bakal ngomongin tentang seni visual. Nah, di minggu ini kita udah ngundang satu orang yang oke banget nih fotografinya. Kenalin, ada Calvin di sini. Halo. Boleh Calvin, silakan di situ. Perkenalkan diri. Oke, halo, nama gue Calvin. Usia gue masih 25 tahun ya, masih muda. Sekarang lagi sibuknya untuk kerjaan. Sekarang lagi kerja di satu production house di Bandung. Ngerjain videographer, jadi video editor, jadi campers juga kadang-kadang. Campers itu apa ya? Campers itu jadi kayak seseorang yang memang kayak pegang kamera istilahnya, atau DP lah kalau bahasa filmnya, DP, director of photography. Oh, oke. Sebutannya lah ya. Dulu kuliah di mana nih? Kalau gue dulu tuh kuliah di Bandung, tapi jurusan gue sama kerjaan gue cukup beda jauh sih sekarang. Mau apa nih? Gue waktu kuliah tuh ambil IT sebenarnya. IT. Ambil Terus IT. jadi videographer. Jadi sekarang videographer sekarang gitu. Mungkin agak, ya kalau dari 100 sekian SKS masih ada nyambungnya lah 2 SKS tapi. Oke. Untuk hobi fotografinya mulai dari kapan nih? Oke, kalau misalkan ngomongin fotografi sebenarnya gue udah kayak start fotografi itu mungkin dari zaman SMA kali ya, dari 2012-2013 sebenarnya. Waktu pas awal-awal belajar tuh ya karena kan masih nggak ngerti foto apa itu dan sebagainya, bahkan belum punya kamera juga. Jadi waktu itu kadang kalau misalkan ada event-event suka join gitu, jadi volunteer gitu untuk sambil belajar gitu sama orang-orang yang udah ngerti. Oh, sambil eksplorasi lah ya. Sambil eksplorasi. Jadi semuanya kalau memang ada kesempatan dicobain aja waktu itu. Ditambah mungkin waktu itu baru pertama kali ngoprek Instagram. Baru tahu kayaknya rame nih, kayaknya greget gitu lihat hasil foto orang kok bagus-bagus banget gitu. Sedangkan gue pribadi kayaknya kok biasa aja gitu, kayak pengen belajar lagi banyak nih waktu itu. Oh, dulu nggak punya kamera jadi fotonya pakai apa? HP? Foto tuh waktu itu pakai HP, terus kalau misalnya ada event-event gitu kan kadang suka pinjam kamera temen gitu. Jadi memang benar-benar kalau ada resource ya udah dipakai aja gitu istilahnya. Oh, jadi benar-benar harus adaptasi juga ya sama kamera-kamera iya, yang ini. Karena kan belum punya nih, jadi teman punya apa ya gue coba ulik sendiri dulu gitu waktu itu. Iya. Benar-benar berarti ya otodidak lah ya. Otodidak, ininya. betul. Berarti kalau dulu masih belum tahu lah ya enaknya sukanya gitu foto apa gitu. Betul. Masih eksplorasi. Untuk sekarang? Kalau sekarang sih sudah nyoba banyak genre nih ya. Dari genre model, wedding, landscape, human interest. Paling demennya tuh human interest sama landscape sih sebenarnya sejauh ini. Dari semuanya yang udah dicobain, kayaknya paling seraknya di sana gitu. Oh, berarti kalau landscape sering jalan-jalan dong ya? Ya, kadang-kadang lah ya kalau waktu kosong. Oke. Nah, menurut Koko sendiri nih, buat foto tuh yang paling penting dari sebuah foto tuh apa sih? Oke, mungkin kalau kita bicara foto sebenarnya pasti ada sebuah cerita gitu di balik foto. Cuman mungkin orang gak bakal bisa langsung lihat cerita itu. Karena yang pertama kali orang foto ya visualnya. Ya entah framingnya, komposisinya gitu kan ya. Cuman pada akhirnya yang penting dari sebuah foto itu kalau buat gue pribadi itu bagaimana cerita yang ada di balik foto itu yang akhirnya bisa bikin orang merasa wow, nangis, sedih, bahagia, itu semuanya bisa gitu lewat sebuah cerita di dalam foto. Gitu sih kalau kata gue pribadi. Berarti untuk Koko sendiri, jadi dari foto Koko itu lebih bisa menyampaikan banyak pesan daripada Koko ngomong lah nah, gitu ya. Karena kan gue tipe orangnya tuh bukan yang bisa jago ngomong gimana nih. Ya cuman gue percaya bahwa lewat media foto ini gue bisa bercerita lebih banyak gitu. Mungkin lewat bahkan kata-kata yang nggak bisa diungkapkan gitu kasarnya lah ya. Iya. Lebih bisa diungkapkan lewat foto ya betul. gitu. Oke, nah buat yang para beginners nih, yang para baru megang kamera gitu ya, atau baru
foto-foto pakai HP nih, apa aja sih yang harus diperhatikan gitu teknisnya ya? Teknis, oke. Biar jadi bagus gitu. Oke, sebenarnya kalau kita bicara teknis foto banyak banget lah. Kita bicara tentang ada triangle exposure, itu bicara tentang gimana cahaya di dalam foto tuh nggak terlalu gelap atau nggak terlalu terang juga. Terus kita bicara tentang komposisi, framing, gimana kita nempatin si subjek yang mau kita foto tuh apakah di tengah, apakah di samping kiri atau samping kanan gitu. Nah itu bagaimana teknik-teknik tersebut pada akhirnya bisa membangun atau menopang supaya kita bisa nyampein cerita lebih maksimal lagi gitu sebenarnya. Gitu sih kalau misalnya kita bicara teknik. Banyak banget sebenarnya. Kalau aku penasaran nih kalau lighting ya, gimana sih? Apa aja sih yang harus diatur tuh kalau di misalnya kamera lah? Gitu. Oke, kalau misalnya kita bicara cahaya, ada yang nama istilah dasarnya triangle exposure. Jadi triangle exposure itu bicara tentang ISO, shutter, dan F atau aperture. Nah di situ tuh bagaimana ketiga kesatuan itu tuh bisa saling istilahnya bisa saling ngasih harmonisasi di dalam sebuah foto untuk ngasilin sebuah cahaya yang baik gitu sih. Kok nih kan dulu sering ngeliat mulai fotonya tuh gara-gara ngeliat Instagram lah ya. Iya betul. Nah ada nggak sih fotografer yang kok suka untuk sekarang? Oh ada dong pasti. Karena kan sebagai fotografer kita pasti nggak bisa cuman ngelihat apa yang udah kita hasilin. Kadang justru kita nemu ide, nemu referensi itu ya dari apa yang dikerjain sama orang lain gitu justru. Yang pada akhirnya bisa ngasih inspirasi juga kita buat apa yang kita mau kerjain gitu ya. Kalau misalnya kita ditanya fotografer favorit sih banyak sebenarnya ya. Cuman kalau gua pribadi sih sebenarnya ada satu orang dia nama Instagramnya Brahmino kalau nggak salah. Nah di situ dia fotografinya tuh genrenya tuh lebih ke arah landscape atau human interest dan bagaimana dia bisa nge-combine itu di sebuah cerita lewat fotonya tuh wah keren banget sih. Dari foto-foto ini nih yang kenapa sih kok suka foto-foto ini? Nah, jadi gue suka bagaimana dia nge-combine warna sih. Gue seneng bagaimana dia mainin kontras antara backgroundnya warna dengan misalkan background yang kontras. Misalnya kayak contoh di postingan dia yang ini nih. Yang ini kan dia ngasih simple gitu, mungkin cuman kayak orang berdiri di antara gunung salju mungkin kasar. Cuman bagaimana dia ngasih lihat lightingnya gitu ya. Dari backgroundnya biru putih terus dikasih dengan objek yang warnanya merah gitu kan. Jadi kontras banget. Jadi begitu orang ngelihat sekilas gitu kan langsung bisa ngelihat oh ini loh yang subjeknya gitu kan ya. Kadang kan kalau misalnya kita scrollin Instagram kan mungkin cepet banget ya gitu ya. Mungkin satu orang tuh hanya punya kesempatan kasarnya 3 detik untuk bikin orang tuh terpukau gitu. Kalau misalnya fotonya biasa aja orang bakal langsung scroll aja. Akhirnya mungkin fotonya nggak pernah dilihat sama sekali atau mungkin dilihat sekilas gitu. Oh iya. Jadi dia lebih ke warnanya ya, kontras warnanya. Dia mainin warnanya gue seneng banget sih. Oke. Nah untuk yang Indonesia nih. Wah Indonesia juga kalau ngomong Indonesia sekarang udah banyak banget sih gila. Udah banyak banget yang bisa kreatif banget gitu dalam bikin foto gitu. Oh yang paling disuka nih siapa? Yang paling disuka kalau Instagramer yang mainnya udah lama mungkin tahu kali ya. Namanya Puan India nama Instagramnya. Puan India. Nah kalau dia kenapa nih? Nah kalau gua tuh seneng bagaimana dia bercerita lewat fotonya. Jadi dia tuh pakai caption dia tuh untuk ngejelasin, untuk menceritakan foto dia. Jadi dia cerita background foto dia tuh misalkan dia foto kota, dia cerita tentang kotanya seperti apa. Jadi yang melihat tuh nggak cuma sekedar melihat fotonya aja. Tapi dia tuh bisa memahami konteksnya tuh kayak gimana sih. Konteks kotanya tuh seperti apa sih. Apa kotanya romantis. Apa kotanya seperti apa gitu contohnya. Oh iya. Lebih nyampe lah ya ceritanya ke pembacanya. Dan bagaimana warna mood foto dia juga luar biasa sih kalau buat gue pribadi gitu. Karena kayak saya dia bercerita tentang yang namanya tentang mood gitu ya. Kita bicara tentang yang namanya mood. Cara dia menyampaikan mood lewat warna juga keren. Mood. Oh iya, kalau mood lewat warna nih gimana nih? Nyampeinnya tuh ke audiensnya tuh gimana nih kalau buat mood? Nah, kalau buat mood sebenarnya banyak banget sih. Hal-hal yang bisa mungkin bisa disampaikan gitu ya. Cuman biasanya balik lagi kayak warna tuh kan ada teorinya tuh. Dari warna. Teori
warna itu ada filosofinya lah mungkin. Mungkin kalau misalnya kayak contohnya warna kuning itu biasa kita merepresentasikan kebahagiaan atau apa. Mungkin kalau pink romantis contohnya seperti itu. Jadi dengan kita tahu sebenarnya dengan kita tahu filosofi warna juga kita jadi bisa tahu nih bagaimana kita nyampain cerita kita lewat foto kita gitu sih. Oh iya lebih moodnya lebih dapet lah ya kalau kita tahu tentang teori itu. Betul. Gitu. Fotonya udah jadi nih diedit lah ya. Iya. Koko pakai edit apa namanya software edit apa? Oke, kalau sekarang sih udah nyaman sama pakai Lightroom ya. Lightroom. Cuman waktu pas awal-awal belajar tuh gak paham pakainya gimana pakainya. Jadi masih pakai aplikasi yang simpel-simpel kayak Snapseed atau ViscoCam kalau zaman dulu di HP. Cuman sekarang udah lebih seneng pakai Lightroom sih. Karena secara toolsnya tuh lebih luas, jadi kita bisa kasarnya tuh bisa ngopek si fotonya tuh lebih banyak gitu. Oh, yang diedit biasa apanya? Yang biasa pasti balik lagi ke warna ya, karena kan apa yang foto ambil, yang kamera ambil dengan yang kita edit karena suka beda ya. Kadang kita ngelihat misalnya warna coklatnya coklat muda nih misalnya, tapi begitu di foto kok ada tua gitu. Nah mungkin warna tuh pasti salah satu yang mainnya tuh pasti bakal diedit di sana sih. Oh iya. Terus kalau misalnya kita bicara landscape juga nih, karena kan mungkin lagi ngambil ini terus ada orang lewat misalkan kan ngeganggu ya. Dihapus gitu ya. Iya kita ya dihapus pakai Photoshop misalkan gitu sih mungkin. Oh iya. Jadi lebih bisa nyeritain ceritanya pas dieditnya tuh gimana caranya gitu. Dapat warnanya sama komposisinya lah ya. Jadi apa ya dari editing juga itu justru yang salah satu yang cukup kuat juga sih bagaimana kita bisa nyepin cerita gitu. Dengan editing kita bisa ngubah warna. Misalkan gue pengen cerita tentang yang bahagia, mungkin gue bakal bikin mood fotonya lebih warm, lebih ke arah kuning coklat atau gimana gitu kan. Mungkin kalau gue lagi bicara tentang kesedihan, mungkin gue bakal bikin fotonya jadi lebih warna biru misalkan, lebih deep, lebih apa gitu. Buat lensa nih, lensa kamera. Lensa kamera itu ada apa aja sih yang kalau kita bicara lensa sih banyak banget ya. Lensa tuh kan biasanya kebagi dua simpelnya, ada lensa fix sama lensa zoom. Kalau lensa fix tuh berarti lensanya nggak bisa di zoom in, nggak bisa zoom in, nggak bisa mundur. Jadi misalkan lensanya 50 mili. Kalau kita pengen foto pemandangan atau foto orang pakai lensa 50 mili. Ternyata orangnya terlalu kecil, ya kita harus maju. Oh iya, lebih oke. Kita kalau pengen lebih jauh ya kita harus mundur gitu. Kalau pakai lensa zoom ya kita bisa zoom si lensanya gitu sih. Oh, tapi untuk kelebihan yang dari kamera lensa fix itu apa? Nah, kalau lensa fix itu memang kelemahannya nggak bisa di zoom ya. Cuman secara depth of field, jadi kayak kedalamannya, si f-nya tuh dia bisa lebih rendah dari lensa zoom. Oh, jadi depth of field. Jadi kalau misalnya kita bicara kedalaman, mungkin si lensa zoom tuh biasa si f kan kita si id-nya. Mungkin f tuh cuma bisa sampai 2,8. Tapi kalau kita bicara tentang pakai lensa fix, mungkin dia bisa sampai di bawah 2. Jadi secara depth of field, secara kedalaman fotonya itu bisa lebih mantap gitu dibanding lensa zoom. Ya cuman kelemahannya ada ya kalau fotonya terlalu gede atau terlalu kecil kita harus maju nih. Gak bisa di zoom. Gak bisa di zoom soalnya. Oke. Oh kalau mau ini nih, kalau mau foto bintang nih, gimana? Kalau foto bintang tuh tricky ya, karena kita harus tahu tempatnya dulu nih. Karena kan kalau misalnya kita bicara bintang tuh kan cahayanya kecil sebenarnya. Mungkin kalau kita langsung lihat pakai mata bisa gitu. Cuman kadang pakai kamera tuh nggak bisa. Jadi mungkin ada harus pakai teknik lagi namanya long exposure biasanya. Jadi kayak si fotonya tuh kayak secara teknisnya kayak shutternya tuh dibuka buat bisa 10 menit, 20 menit gitu. Untuk supaya cahayanya bisa masuk nih. Ya kayak gitu sih. Harus pakai tripod ya berarti. Iya, karena gitu. 20 menit gini kan wah, goyang pasti. Buat Koko nih ada pengalaman menarik gak nih waktu waktu perjalanan mau foto lah gitu. Perjalanan foto. Banyak sih ya. Mungkin di 2017 gue sempat ikut satu mission trip gitu ya. Bagaimana gue pergi ke pedalaman untuk bantu bikin video waktu itu. Jadi gue nge-shoot juga. Di sana gue percaya ngelihat gitu bahwa apa yang gue shoot terus kemudian diedit dan akhirnya si video itu ditayangkan. Nah gue di situ melihat juga bahwa apa yang gue kerjain juga bisa memberkati banyak orang sih sebenarnya. Jadi orang-orang tuh mungkin gak gitu tapi dengan gue bikin ceritanya, dengan gue bikin videonya dan akhirnya gue shoot, gue foto, orang jadi tahu nih, oh seperti ini, oh keadaannya kayak gitu sih.
Oh iya. Jadi nah, All Day Diners kita udah banyak banget nih dapat info tentang fotografi dari Calvin. Nanti ada IG-nya ya di sini. Mungkin nanti boleh dilihat foto-fotonya keren-keren loh. Nah, ternyata esensi dari sebuah foto itu adalah ceritanya gimana fotografer itu bisa menyampaikan cerita dan berkat kepada audiensnya itu lewat fotonya. Thank you banget ya Calvin udah mau datang ke sini. Thank you juga nih untuk kesempatannya. Nah, All Day Diners, kita udah selesai nih ngomongin tentang tema seni di bulan ini. Bulan depan ada tema yang gak kalah lebih seru lagi daripada bulan ini. Jangan lupa tonton ya buat Darin Podcast bulan depan. See you in the next podcast. Share food, share goodness. Dadah. Thank you All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.